Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sampai Nugroho dari S1 Pendidikan Teknik Mesin 2020 Produksi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang produktivitas mobil kren dalam pembangunan gedung bertingkat. Berikut adalah materi yang akan saya bawakan. Ya, kembali lagi bersama saya Herdiansah Wahyu Nugroho, NIM akhir 09, yang akan menjelaskan tentang produktivitas mobil kren. Sebelumnya, ada yang sudah tahu pengertian dari kren? Belum tahu kan? Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kren dan mobil kren, bagian-bagian dan fungsi mobil kren, faktor yang mempengaruhi produktivitas dari mobil kren. Yang pertama adalah kren. Kren merupakan salah satu pesawat pengangkat dan pemindah material yang banyak digunakan. Kren juga merupakan mesin alat berat atau heavy equipment yang memiliki bentuk dan kemampuan angkat yang besar dan mampu berputar hingga 360 derajat dan jangkauan hingga puluhan meter. Kren biasanya digunakan dalam pekerjaan proyek, pelabuhan, perbengkelan, industri, pergudangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mobil kren. Mobil kren atau derek bergerak adalah salah satu alat yang berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan material dengan beban berat dan memindahkannya secara horizontal. Fungsi mobil kren dapat menjadi pilihan efektif bagi perusahaan konstruksi karena prinsip dasar alat gerak yang dapat memudahkan proses perpindahan material dengan jarak pendek serta juga dapat menjadi komponen pendukung dalam membuat tower crane atau derek jangkung. Jenis derek ini juga dinilai efisien karena tidak memerlukan terlalu banyak biaya untuk tambahan alat khusus. Tipe-tipe dari mobil crane ada dua jenis. Yang pertama ada mobil crane dengan kendali kabel atau crawler crane. Yang kedua ada mobil kren dengan kendali hidrolis atau mobil kren hidrolik. Pertama ada mobil kren dengan kendali kabel atau crawler. Crawler kren atau sering disebut kren beroda rantai merupakan sebuah kren dengan crawler terdiri atas satu set truk yang menempel pada link untuk bergerak atau berpindah dengan cara merayap. Kelebihan kren jenis ini terkenal sangat stabil dan lebih tangguh serta sanggup mengangkat beban sambil bergerak karena tidak memakai outriggers. Crawler crane memiliki dua buah silinder untuk mengendalikan kabelnya sebagai kabel pengangkat utama atau main hoist, dan ada dua silinder tambahan untuk kabel angkat tambahan zip line yang berfungsi untuk mengendalikan boom atau lengan crane. Bagian-bagian dari mobil kren dengan kendali kabel yaitu yang pertama crawler, yaitu untuk memindahkan kren dengan cara merayap di area kerja dengan cara rem motor memutar trek pada sprocketnya. Yang kedua ada superstruktur, yaitu tempat kren berputar atau ruang kontrol operator atau juga tempat peralatan lainnya. Yang ketiga ada counterweight, yaitu bobot yang digunakan untuk menyeimbangkan beban dan berat kren dalam memberikan stabilitas pada saat mengangkat. Yang keempat ada jib, yaitu perpanjangan tambahan yang melekat pada titik boom sehingga memberikan tambahan panjang boom untuk mengangkat beban yang ditentukan. Yang kelima ada hook block, yaitu untuk mengaitkan pada material yang akan diangkut. Dan terakhir nomor 6 ada pulley, yaitu untuk memutar bagian pengait sehingga dapat dinaikkan atau diturunkan. Yang kedua ada mobil kren kendali hidrolis atau mobil kren hidrolik seperti pada gambar. Kren jenis ini banyak digunakan karena mempunyai pergerakan yang cepat dengan didukung kendaraan truk, kelincahan dan kemampuan membelok dengan stabil. Mobil kren ini dipasang pada unit truk. Untuk superstruktur dipasang pada bagian belakang dari chassis truk dan tenaga penggeraknya untuk operasinya terpisah dari tenaga truk. Penggunaan kren jenis ini
harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, tinggi bangunan yang akan dibangun, karakteristik lapangan, dan juga pertimbangan dari biaya pembuatan bangunan. Dan ini ada bagian-bagian dari mobil crane dengan kendali hidrolis. Yang pertama ada hook block atau pengait. Yang kedua ada hoist kabel atau kabel baja. Yang ketiga ada boom atau lengan crane. Yang keempat ada crane operating cabin atau ruangnya sang operator. Dan kelima ada hoist atau pengendali kabel baja. Yang keenam ada counterweight atau pemberat. Yang ketujuh ada outriggers plate atau penyangga truk. Yang kedelapan ada wheel atau roda. Kesembilan ada two angle undercarriage. Dan kesepuluh ada diesel engine atau mesin. Kesebelas ada beam, ada outrigger beam atau rangkanya dari truk. Dan terakhir ke-12 ada louving cylinder atau silinder hidrolis. Dan di sini saya juga memiliki video tentang cara kerja dari mobil crane tersebut. Seperti biasa, sebelum pengoperasian unit crane, pastikan Anda sudah melakukan P2H, yaitu pemeriksaan peralatan harian. Pastikan parkir unit di posisi yang aman. Pastikan terlebih dahulu ganjal ban sudah terpasang dengan benar sebelum pengoperasian crane. Jangan lupa safety cone atau atur posisinya. Sebelum pengoperasian unit crane, kenali bahaya di sekeliling kita, pastikan dalam kondisi yang aman. Kita pasang dulu outriggernya. Pastikan dudukan rigger tanah kita harus fokus dalam menjalankan mobil crane. Fokus rigger. Teleskopiknya mulai memanjang. Agak saya cepatkan. Boomnya mulai diturunkan. Lalu kaitkan boom pada benda yang akan diangkat. Mulai mengangkat benda. Kita cepatkan. Arahkan ke kanan sesuai instruksi. Pastikan aman saat swing, beban tidak terayun, dan teleskopik mulai memendek. Pastikan tidak berada di bawah beban, karena kalau nanti beban jatuh atau kenapa-napa, supaya tidak terjadi kecelakaan. Boom mulai diturunkan. Berhenti lalu lepas boom pada kekaitan benda kerja. Oke, boom langsung dinaikkan. Pastikan aman saat melipat alat.
kembalikan rigger ke posisi awal atau pada tempatnya kembali. Sebelum jalan, jangan lupa ganjel ban dilepas dahulu dan safety cone-nya dipindahkan. Dan itulah sedikit video tentang cara kerja menggunakan mobil crane. Kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas dari mobil crane. Yang pertama ada berat material. Berat material sangat mempengaruhi terhadap produksi, seperti memuat, mendorong, mengangkat, menghampar terhadap kemampuan operasi alat. Yang kedua ada bentuk material. Ada 3 bentuk material yang dapat diangkat oleh alat berat, yaitu padat, cair, dan padat cair. Material padat dapat dikerjakan dengan bulldozer, power shovel, tower crane, mobil crane, dan lain-lain. Material cair dapat dikerjakan dengan cam sail. Yang ketiga ada kohesivitas material, merupakan daya ikat atau kemampuan saling mengikat di antara butir-butir material. Selanjutnya ada ketinggian alat. Posisi mobil crane harus berada di bawah bangunan yang sedang dikerjakan, sehingga lamanya waktu atau siklus akan bertambah sesuai dengan ketinggian bangunan. Selanjutnya ada sudut putar, yang merupakan sudut yang dibentuk oleh slewing unit mulai dari mengisi hingga membongkar muatan barang. Selanjutnya ada kondisi dari medan kerja, yaitu lokasi tempat alat berat beroperasi memberikan bagaimana kondisi kerja yang mungkin akan dilakukan. Kondisi medan kerja akan mempengaruhi waktu siklus karena semakin sulit dan sempit medan kerja, maka waktu siklus akan semakin lama. Dan yang terakhir adalah kondisi manajemen. Sebuah pekerjaan tidak dapat bekerja secara masing-masing tanpa adanya pengaturan dan manajemen yang dilakukan kepala proyek dengan maksud menyamakan persepsi tentang kebersamaan, atau bisa disebut teamwork, untuk menjadi suatu landasan dalam mencapai tujuan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini atau dari review jurnal yaitu produktivitas penggunaan mobil crane pada proses pembangunan gedung bertingkat akan maksimal apabila faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tersebut benar-benar terpenuhi dengan baik, utamanya tentang kondisi medan kerja dan kondisi manajemen. Kondisi manajemen juga sangat mencerminkan bagaimana pengelolaan suatu proyek itu dapat dikelola, sehingga penggunaan alat tersebut jika diatur dengan baik dan pemeliharaan juga baik, maka alat tersebut bisa berdaya guna seoptimal mungkin. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu kondisi manajemen proyek perlu diperhatikan dengan baik secara seksama, karena komunikasi antar pelaksanaan baik pada bagian divisi peralatan, operator, dan pekerja yang berada di lapangan agar proses pekerjaan yang memerlukan alat berat bisa berjalan dengan lancar, sehingga dapat mempercepat waktu kerja rencana yang sangat efektif dan efisien. Dan terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.